Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 dari IF23C untuk mata kuliah praktikum pemrograman web akan melaksanakan presentasi aplikasi manajemen data jalan tol berbasis web. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andika. Yang kedua ada Akil Arsalan, yang ketiga ada saya sendiri, Ikhlas Darullah, dan yang terakhir yang keempat Muhammad Sandi. Mengapa kelompok kami membuat website data jalan tol? Karena aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan informasi jalan tol secara praktis dan efisien. Dengan sistem berbasis web, petugas dapat melakukan login dan registrasi untuk menjaga keamanan data, serta menggunakan tampilan antarmuka yang interaktif berkat fitur seperti carousel, tab informasi, dan integrasi Bootstrap. Pada halaman utama, petugas dapat mengetahui informasi mengenai pengelola jalan tol seperti jasa marga, membaca visi misi, dan memahami keunggulan layanan yang ditawarkan. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP, HTML, dan CSS modern yang terhubung dengan database sehingga data jalan tol dapat disimpan, ditampilkan, dan dikelola secara langsung. Hanya petugas yang telah login yang memiliki akses ke halaman pengelolaan data jalan tol. Website ini terdiri dari dua tabel, yakni tabel tol dan tabel users. Di tabel tol terdapat 6 kolom, yakni ID dengan tipe data integer auto increment, tol asal, gambar asal, tol tujuan, gambar tujuan dengan tipe data varchar, dan harga dengan tipe data integer. Selanjutnya, di tabel users terdapat 3 kolom, yakni ID dengan tipe data integer auto increment, username, dan password dengan tipe data varchar. Baik, untuk penyampaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sandi. Baik, di sini ada tampilan registrasi. Halaman registrasi menyediakan form untuk mengisi username, email, dan password, serta dilengkapi dengan tombol submit untuk memproses data yang telah diinput. Selanjutnya ada tampilan halaman login. Halaman login ini berisi form yang terdiri dari input username dan password, serta checkbox remember me. Fungsinya itu untuk menyimpan data login dalam bentuk cookie pada browser. Selain itu, terdapat tombol submit untuk memproses data yang dimasukkan oleh pengguna. Baik, Selanjutnya di sini ada halaman data jalan tol. Halaman data jalan tol ini adalah halaman utama yang digunakan untuk melihat, mencari, dan mengelola informasi ruas jalan tol berdasarkan asal dan tujuan gerbang tol. Melalui form pencarian, pengguna dapat memfilter data berdasarkan gerbang jalan tol, asal, dan tujuan. Data yang ditampilkan mencakup nama dan gambar gerbang tol asal, nama dan gerbang tol tujuan, serta tarif tol. Petugas juga dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data langsung dari tabel yang tersedia. Selanjutnya ada halaman tambah data jalan tol. Ini adalah form yang digunakan untuk petugas untuk menambahkan informasi ruas jalan tol baru yang terdiri dari asal gerbang tol yang berisikan nama dan gambar, lalu ada tujuan gerbang tol yang berisikan nama dan gambar juga, serta tarif tol yang dikenakan. Selanjutnya ada halaman edit data jalan tol. Ini adalah form yang digunakan untuk mengubah dan memperbarui data ruas tol berdasarkan ID yang dipilih. Form ini menampilkan data asal dan tujuan gerbang tol beserta gambar dan tarif yang bisa diedit lalu disimpan kembali ke database. Lalu yang terakhir ada halaman hapus. Ini digunakan untuk menghapus data jalan tol dari database berdasarkan ID tertentu yang dikirim melalui parameter URL. Jika penghapusan berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman data dengan notifikasi sukses atau gagal. Baik, selanjutnya ada menu searching. Form ini digunakan untuk mencari data berdasarkan asal gerbang tol atau tujuan gerbang tol. Tombol cari berfungsi untuk menjalankan proses pencarian, sedangkan tombol reset digunakan untuk menghapus isian dan mengembalikan form ke kondisi awal.
Selanjutnya ada upload gambar. Form ini digunakan untuk mengubah gambar gerbang tol asal dan gerbang tol tujuan melalui tombol choose file. Selanjutnya ada menu session, menghapus semua data sesi di server, tapi tidak langsung menghapus cookie sesi di browser. Terus session start juga digunakan di awal setiap halaman PHP yang membutuhkan akses ke data sesi melalui $session. Setelah itu ada cookie. Cookie remember me berisi informasi agar pengguna tetap login meskipun browser ditutup selama cookie tersebut masih berlaku. Selanjutnya ada alarm gagal yang akan muncul di atas yang username sudah digunakan, silakan pilih yang lain. Selanjutnya ada alarm gagal login jika user salah memasukkan username atau password. Selanjutnya ada alarm tambah. Ini ada jika kita berhasil melakukan tambah data. Selanjutnya ada alarm ubah data. Ini akan muncul jika kita berhasil mengubah data jalan tol. Dan terakhir ada alarm logout. Ini merupakan alarm untuk kita saat logout yang akan muncul di atas pada halaman web. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan demo coding. Untuk demo coding file pertama yaitu index PHP akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu di baris 2 session start digunakan untuk memulai sesi pada PHP. Selanjutnya untuk di baris 3 if is set session login, fungsinya yaitu mengecek apakah variabel session login sudah ada dan nilainya true. Biasanya session login ini di set menjadi true saat petugas berhasil login. Selanjutnya di header location, jika petugas sudah login akan langsung diarahkan ke halaman data jalan tol.php. Kemudian exit, menghentikan eksekusi script agar kode selanjutnya tidak dijalankan. Baik, untuk file regis dan login akan disampaikan oleh Sandi. Di file registrasi.php ini pada baris 2 memiliki fungsi memulai session PHP. Session ini digunakan untuk menyimpan data pengguna antar halaman, contohnya seperti login. Lalu pada baris ketiga itu berfungsi untuk menyertakan file db.php. Biasanya itu berisikan koneksi ke database MySQL. Lalu pada baris 5 mengecek apakah form dengan tombol bernama register telah disubmit melalui metode post. Lalu pada baris ke-6 sampai 7 mengambil input username dan email dari form dan menghapus spasi di awal dan di akhir string. Lalu pada baris 8 mengambil input password lalu mengenkripsinya menggunakan hashing bawaan dari PHP. Lalu pada baris 10 sampai 12 mengecek apakah username atau email kosong. Jika kosong, menampilkan alert untuk memberitahu pengguna. Jika tidak kosong, maka akan lanjut ke pengecekan database. Lalu baris ke-13 menyiapkan query untuk mengecek apakah username sudah ada di tabel user yang ada di php-admin. Lalu baris 14 mengikat parameter pada query ini dengan nilai variabel username sebagai string. Lalu baris 15 sampai 16 menjalankan query dan mengambil hasilnya. Lalu baris 18 jika tidak ditemukan pengguna dengan username tersebut, artinya username belum dipakai. Lalu pada baris 19 menyiapkan query insert untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam database. Lalu baris 20 mengikat parameter username, email, dan password ke query sebagai string. Lalu baris 21 menjalankan query untuk menyimpan data ke dalam database. Lalu baris 24 menyimpan session agar halaman login.php tahu kalau usernya baru saja mengeregistrasi.
pada baris 26 sampai 27 fungsi itu menampilkan alert bahwa registrasi berhasil, lalu pada halamannya di redirect otomatis ke halaman selanjutnya atau ke halaman login. Lalu pada baris 28 sampai 32 jika username sudah digunakan, maka akan menampilkan alert bahwa username tidak tersedia dan tidak akan melanjutkan registrasi. Lalu pada halaman file selanjutnya ada pada fungsi login.php baris 2 itu fungsi itu memulai session untuk menyimpan data login user. Lalu baris ketiga mengimpor koneksi database agar bisa digunakan untuk query login. Lalu pada baris 6 sampai 8 mengecek apakah pengguna baru saja selesai registrasi. Lalu penanda dari halaman registrasi. Lalu fungsi unset fungsi itu menghapus flag agar tidak terdeteksi terus menerus. Jadi hanya satu kali efek. Selanjutnya pada baris 9 sampai 23 akan mengecek session login. Jika usernya sudah login sebelumnya, akan diarahkan ke halaman datajalantol.php. Lalu selanjutnya ada pengecekan cookie remember me. Jika cookie-nya tersimpan, akan melakukan login otomatis tanpa perlu input ulang dan diarahkan ke halaman datajalantol.php. Lalu baris 26 sampai 28 mengecek apakah tombol loginnya sudah ditekan pada button atau input. Ambil nilai input username dan password. Lalu pada baris 30 sampai 33 mempersiapkan query select untuk mencari user berdasarkan username. Menghindari SQL injection dengan prepared statement get result. Lalu get result untuk mengambil hasil query-nya. Selanjutnya baris 35 sampai 36 mengecek apakah username ditemukan menggunakan numrow sama dengan 1. Lalu lalu akan mengambil data user menjadi array asosiatif. Selanjutnya baris 37 sampai 39 password verify. Fungsi itu untuk mengecek apakah passwordnya dimasukkan cocok dengan yang dihash di dalam database. Jika cocok, simpan status login di dalam session. Lalu baris 41 sampai 43 itu fungsinya jika opsi remember me-nya dicentang, maka akan disimpan cookie username. Lalu pada baris 45 sampai 46 akan mengarahkan user ke halaman utama setelah berhasil login. Lalu pada baris 47 sampai 55 jika passwordnya salah, akan menampilkan alert dan diarahkan ulang ke halaman login. Jika username tidak ditemukan, juga akan diarahkan kembali dengan pesan error, akan menampilkan user tidak ditemukan. Baik, untuk selanjutnya data jalan tol.php akan disampaikan oleh rekan saya Akil. Baik, saya mulai dari baris 2 hingga 3. Ini berfungsi untuk memulai session pada PHP. Setelah itu ada baris 6 sampai 7 untuk menyambungkan file data jalan tol.php ke database.php dan ke function.php. Setelah itu ada di baris 9 hingga 11 untuk mengecek apakah user sudah login atau belum, dan jika sudah, langsung dialihkan ke halaman login index.php. Setelah itu pada baris 15 hingga 16 ini merupakan memiliki fungsi untuk mengambil data dari URL get untuk memfilter pencarian berdasarkan asal dan tujuan tol. Setelah itu ada di baris 17. Ini memiliki fungsi untuk mengambil data dari database yang sudah difilter berdasarkan input asal dan tujuan. Selanjutnya ke bawah pada baris 38 hingga 48. Pada codingan ini untuk menampilkan notifikasi alert kepada pengguna berdasarkan parameter sukses di URL yang menunjukkan bahwa data telah berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus. Baik, terima kasih Akil.
Selanjutnya, untuk tambah dan edit PHP akan disampaikan oleh rekan saya Andika. Baik, untuk di file tambah.php, di sini yang pertama ada session start, yang itu berfungsi untuk memulai session. Lalu di baris 3 sampai baris 5, include db.php, out.php, dan function.php, ini tuh mengkoneksikan ke dalam database, lalu mengkoneksikan juga ke dalam function dan menyimpan data login. Selanjutnya di sini ada if iset post submit, ini tuh mengecek apakah user telah mengklik tombol submit atau belum. Lalu di baris 8 sampai 10 ini tuh mengambil inputan dari form, asal tol, tujuan tol, dan harga tol atau tarif. Selanjutnya di sini ada gambar asal dan gambar tujuan. Ini juga sama mengambil file gambar yang diupload dari form. Jadi di sini ada if add tool. Ini tuh memanggil fungsi add tool untuk menyimpan data ke database dan hanya dilanjut jika berhasil atau true. Dan di sini ada alert. Ini tuh menampilkan kalau misalnya datanya berhasil ditambahkan akan muncul alert data berhasil ditambahkan, dan jika false atau gagal, ini tuh akan memunculkan alert data gagal menambahkan data. Selanjutnya di file edit.php ini juga sama, ada session start, db.php, out.php, dan function.php. Fungsinya untuk memulai session dan mengkoneksikan ke dalam database dan juga function. Lalu di sini ada $id get ID, itu untuk fungsinya untuk mengambil ID dari URL untuk tahu data jalan tol mana yang akan diubah. Lalu ada juga baris 8, data MySQL ini berfungsi untuk mengambil data dari database berdasarkan ID menggunakan fungsi get to by, lalu diubah menjadi array asosiatif. Selanjutnya di sini ada if iset post submit, ini juga sama mengecek apakah usernya telah mengklik tombol submit atau belum. Di baris 11 sampai 14 juga sama mengambil data yang dikirim dari form. Selanjutnya di sini ada update tool. Ini tuh mengambil fungsi update tool untuk menyimpan perubahan ke database. Gambar dikirim dalam bentuk $file. Lalu selanjutnya ada header. Ini tuh berfungsi setelah data berhasil diperbarui, langsung redirect ke file data jalan tol dengan parameter sukses sama dengan update untuk memberi notifikasi. Baik, selanjutnya hapus PHP akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk require function seperti sebelumnya, untuk memanggil file function, namun untuk di hapus PHP ini berisikan function delete tool. Kemudian di if iset, di baris 4, mengecek apakah parameter ID pada URL tidak ada atau bukan angka. Selanjutnya untuk header location, jika kondisi ID tidak valid, maka pengguna diarahkan ke halaman data jalan tol dengan pesan error tidak valid. Kemudian exit seperti sebelumnya, menghentikan eksekusi script. Kemudian untuk di baris 9, mengambil parameter ID dari URL, kemudian mengubahnya menjadi tipe integer agar lebih aman. Kemudian di baris 10, memanggil fungsi delete tool yang kemungkinan ada di function PHP untuk menghapus data jalan tol berdasarkan ID. Hasilnya true atau false disimpan di variabel $berhasil. Kemudian di header location di baris 13, jika berhasil akan di redirect ke data jalan tol.php dengan pesan sukses data berhasil dihapus. Exit menghentikan script. Kemudian untuk di header location yang gagal akan meredirect ke halaman data jalan tol namun dengan pesan error gagal menghapus data. Selanjutnya, terakhir logo.php akan disampaikan oleh Akil. Baik, pada baris kedua, pada halaman logout, pada baris kedua untuk memulai session. Setelah itu di baris ketiga untuk menghapus data pada server session. Keempat merupakan untuk menghapus cookie yang bernama username dan memberikan waktunya hanya 3600. Setelah berhasil logout, pada baris kelima akan dialihkan ke halaman index.php.
Baik, untuk function PHP akan disampaikan oleh Andika, Akil, dan saya. Pada baris kedua, untuk menyambungkan file function.php ke database.php. Setelah itu pada baris 5 hingga 7 untuk ambil semua data tol. Fungsinya untuk mengambil seluruh data dari tabel tol di database dan mengembalikan dalam bentuk hasil query. Setelah itu pada baris 11 hingga 14 untuk mengambil satu baris data dari tabel tol berdasarkan ID tertentu yang memiliki ID dikonversi menjadi bilangan bulat dengan integer untuk keamanan agar mencegah SQL injection. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi function dari tambah data jalan tol. Yang pertama ada fungsi add toll. Ini tuh berfungsi untuk menerima data dari form. Lalu ada global $con. Ini tuh mengakses koneksi database dari luar fungsi. Lalu ada dollar ini sampai harga 44 sampai 46. Ini tuh fungsinya untuk mengupload gambar ke server dan menyimpan nama filenya. Juga fungsi upload gambar mengembalikan nama file jika sukses atau false jika gagal. Lalu di sini ada baris 51. Ini tuh memastikan kedua gambar berhasil diupload. Lalu ada return MySQL ini baris 52. Ini tuh berfungsi jika berhasil simpan data lengkap ke tabel tol dengan query insert into. Lalu selanjutnya ke fungsi update, edit. Yang pertama tuh ada sama di sini ada global .con. Ini tuh fungsinya untuk mengkoneksikan menggunakan koneksi. Lalu ada $ID. Ini tuh fungsinya untuk invalid ID dan harga. Lalu ada MySQL real escape string untuk mencegah SQL injection. Lalu ada $gambar asal dan gambar tujuan. Itu tuh fungsinya untuk ambil data lama berdasarkan ID dari database. Lalu buat $gambar tujuannya itu simpan nama file gambar lama dan tujuan untuk referensi jika tidak diubah maka tidak perlu diupload dengan file yang baru. Lalu ada if empty. Ini tuh fungsinya untuk mengecek apakah ada file baru yang digunakan untuk gambar asal. Lalu ada $gambar baru. Ini tuh fungsinya untuk proses upload file dengan fungsi upload gambar. Lalu ada if empty gambar tujuan. Ini tuh fungsinya untuk jika upload berhasil, hapus file lama atau di unlink, lalu ganti nama gambar yang akan disimpan dengan gambar baru. Baik, selanjutnya di function delete tool Andika. Ya, untuk function delete tool ini berparameter ID, kemudian global underscore con mengakses variabel koneksi yang di luar function delete tool. Kemudian di baris selanjutnya yaitu untuk menginisialisasi variabel ID, kemudian di baris 112 itu variabel result ini memanggil fungsi getToll by ID untuk mengambil data jalan tol berdasarkan ID. Kemudian di baris selanjutnya mengecek apakah query gagal atau hasil query kosong. Kemudian return false apabila kosong, langsung dihentikan dan mengembalikan false. Selanjutnya untuk di baris 120 mengambil hasil query sebagai array asosiatif. Kemudian di if empty data di baris ya itu betul mengecek apakah kolom gambar asal tidak kosong dan file yang dimaksud benar-benar ada di folder upload. Kemudian unlink menghapus file gambar asal dari server.
eh, if empty lagi, yaitu untuk mengecek apakah kolom gambar tujuan tidak kosong dan file tersebut ada. Untuk unlink menghapus file gambar tujuan dari server. Dan untuk baris 130, delete query membuat query SQL untuk menghapus data jalan tol berdasarkan ID. Terakhir, menjalankan query hapus dan mengembalikan hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan function filter pencarian tol pada baris ke-136. Ini merupakan untuk mendeklarasikan fungsi dengan dua parameter asal dan tujuan. Setelah itu di baris 137 untuk mengakses variabel koneksi database global con. Pada baris 138 untuk mengambil semua data dari tabel jalan tol. Setelah itu di baris 140 hingga 148, kode ini berfungsi untuk menambahkan filter pencarian pada query SQL berdasarkan input asal dan tujuan, dengan terlebih dahulu menyaring input agar aman dari SQL injection. Setelah itu di baris 150 untuk menjalankan query yang telah dibentuk dan mengembalikan hasilnya. Baik, ini adalah dokumentasi pada saat kami mengerjakan webnya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.